Ingat ya, salat kendaraan itu dijamak ya, biar lebih tenang. Jadi sholatnya dijamak, jamak qashar namanya. Jadi misalkan zuhur ditarik ke asar, itu sholat di kereta, di apa, itu dijamak, atau asar ditarik ke zuhur. Apa menjaga kita pas disampaikan, karena kita nggak tahu kan jadwal keberangkatan kapal, pesawat terbang, kereta api, kadang-kadang pas waktu sholat. Di situ kan kita sholat dulu malah jadi ribut, malah sholatnya nggak tenang. Mending kita sholat di kendaraan. Nah, kebetulan misalkan tidak menyediakan tempat sholat, ya di situ aja. Bagaimana cara tayamumnya? Cara tayamumnya beda sama tayamum biasa. Kalau tayamum biasa kita usahakan nempel ke tempat yang paling ini. Nah, yang ada di depan kita aja. Contoh ini kan pesawat, misalkan ini pesawat, ada kursi di depan kita, ya. Kursi di depan kita cukup ditempelkan dan nggak perlu ditiup seperti biasa tayamumnya. Cukup ditempelkan, langsung kita ke sini, ke muka. Itu sholat di kendaraan patokannya gitu ya. Mau penumpang di mobil, di bis, di kereta atau di pesawat, kita langsung tempel langsung ke muka kita seperti ini. Satu. Yang kedua, tempel lagi, nggak usah karena debunya udah ini, langsung ke sini aja, sama seperti tayamumnya seperti biasa ya, alat tayamumnya. Ingat, ini telapak, ini ya, telapak ke sini, terus ini tarik dorong ke sini, sama seperti biasa. Tidak perlu ditiup. Terus jangan heran kalau ada orang tayamum sampai telapak tangan saja, sampai sini ya, ada sampai pergelangan tangan, ada yang tayamum itu sampai seperti ini. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i sampai ke sini, sama ya, seperti itu. Jadi sholatnya, nah gerakan sholatnya sama seperti tadi ketika sholat duduk iftiras tadi ya. Di mobil tuh hanya coba contoh seperti duduk di jok di mobilnya atau di apa begitu. Sholatnya sama seperti tadi dalam mana sakit. Kan kita duduk ya, langsung seperti itu ya, gerakan sholatnya nggak ada yang berubah, sama seperti orang sakit tadi. Dan ingat, ketika sholat dalam perjalanan jangan memburu-buru sholat sunnah, karena sholatnya pun kita jamak, yang 4 jadi 2 kok nambah-nambah. Udah jangan terlalu kreatif lah ya. Jadi ini yang pernah dilakukan oleh Nabi dulu tuh. Awalnya kata Siti Aisyah, sholatnya Nabi itu 2 rakaat. Awal-awal Islam sebelum ada perintah sholat 2 rakaat. Setelah ada Islam baru sholat zuhur 4 rakaat apa 4 rakaat. Nah akhirnya yang 2 rakaat tuh jadilah landasan untuk sholat jamak dalam perjalanan. Jadi dalam perjalanan itu jam'u qasrin, itu manfaat apa? Gunakanlah fasilitas itu, karena itu ada juga perintah ya, wa antaksuru minas sholat, hendaklah kalian beringkat sholat kalian, sama seperti Allah tidak menyukai kita berbuat maksiat. Nah sekarang perintahnya ada, makanya kalau ada fasilitas jamak, jamak saja. Sombong kita kalau nggak pakai fasilitas itu. Kalau sholat dalam kendaraan, kalau untuk sholat sunnah boleh kemana saja. Karena ini pernah contoh Nabi turun dari untanya. Ketika sholat itu ternyata Nabi menghadap kiblat. Untuk apa sholat wajibnya? Jadi sholat wajib itu seharusnya tetap ke kiblat. Tapi ingat, dimanapun kita menghadap, disitulah ada Allah. Patokannya ya. Jadi pada sholat kendaraan kita jamak, nanti ketika turun kita ulangi sholat itu. Namanya apa? Boleh kodoan. Usolli pardo asri arba rokaati mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Kodo apa? Tadi yang sholat di kendaraan. Untuk apa? Lil itmam, untuk menyempurnakan. Karena ketika kita sholat di kendaraan tidak sempurna, kiblatnya kemana, gerakannya juga beda. Nah kita sempurnakan ketika sudah sampai di tempat tujuan. Pasti ada masjid atau musola, namanya sholatul i'adah, mengulang sholat yang itu ya. Jadi insya Allah, jadi itu pun tidak bikin kita was-was. Kan kita ini was-was, tadi sholat kita gimana ya. Sholatlah di tempat sampai ya, itu seperti itu. Tetap ya, yang sholat wajib kita harus ngadap kiblat, tapi kalau sholat sunnah tidak mesti. Karena pernah contoh Nabi naik untanya kemana saja. Dan ketika dalam perjalanan ingat, tidak ada sholat sunnah. Orang kita jamaah sholat aja, tiba-tiba nambah, yang 4 jadi 2, tiba-tiba kita sholat sunnah. Santai aja, nanti di tempat kita aja mau sholat sunnah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya. Wal afu minkum, astagfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.